Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang kali ini adalah menanggapi sebuah buku berjudul Islamic Invasion. Ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Robert Murray, seorang misionaris berkebangsaan Amerika Serikat. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat memperingati hari kasih sayang atau hari Valentine Day yang kini sedang menggema di seluruh dunia. Semoga dengan peringatan hari Valentine Day atau hari kasih sayang ini kita dapat kembali meningkatkan rasa kasih sayang kita kepada diri kita sendiri, kepada agama kita, kepada bangsa dan negara kita, kepada seluruh umat manusia, dan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kasih sayang yang terus kita kembangkan, kita tingkatkan, bisa menjadi sarana damainya dunia ini, damainya alam sekitar kita, oleh karena sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utama yang disampaikan di dalam surat ke-1 surat Al-Fatihah ayatnya 1 adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat ini adalah sifat utama, sifat fundamental yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai rahmatan lil alamin. Baiklah, ini saya sampaikan pendapatnya Dr. Robert Murray yang terdapat di dalam halaman 61 dan sampai dengan halaman 72. Dr. Robert Murray berkata sebagai berikut. Samuel Schwemmer, seorang ahli masalah timur, dalam bukunya The Muslim Doctrine of God, an essay on the character of Allah according to the Quran, pada tahun 1905 mencatat sebagai berikut ini. Ada satu hal penting yang diabaikan oleh sebagian besar penulis yang telah menulis mengenai agama yang disiarkan Muhammad, mengenai Tuhan. Begitu mudah mereka tersesat oleh nama atau oleh etimologi. Hampir semua penulis tersebut menganggap bahwa Tuhan di dalam Al-Quran mempunyai sifat-sifat dan eksistensi yang sama dengan Yahweh yang dinyatakan oleh Alkitab Perjanjian Baru. Apakah pandangan seperti itu benar? Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tanggapan saya atas pernyataan itu adalah sebagai berikut.
Jika Samuel Schwemmer atau Dr. Robert Murray sekarang ini masih hidup dan membuka kitab Perjanjian Baru ataupun kitab Perjanjian Lama yang terkumpul di dalam sebuah Alkitab yang diterbitkan oleh lembaga resmi, yaitu Lembaga Alkitab Indonesia, sebuah lembaga penerbitan khusus Alkitab di Indonesia, tentu akan mengetahui suatu atau mungkin akan heran karena Samuel Schwemmer dan Dr. Robert Murray tidak akan pernah menemukan lagi Tuhan yang namanya Yahweh. Silakan orang-orang Kristen yang lainnya membuka dan membaca Alkitab, baik Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru. Apakah masih ada Tuhan yang namanya Yahweh? Pertanyaan Schwemmer, apakah pandangan seperti itu benar? Jawabannya silakan dibaca sendiri. Kemudian dilanjutkan, Dr. Robert Murray berkata, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa Tuhan dalam Alkitab dan Tuhan dalam Al-Quran adalah sama dan satu. Hanya namanya saja yang berbeda. Namun seperti yang dinyatakan Schwemmer, apakah itu betul? Tanggapan saya terhadap pernyataan dan pertanyaan Dr. Robert Murray itu adalah sebagai berikut. Tentu saja apa yang dinyatakan Schwemmer itu tidak benar, karena ternyata sekarang ini yang namanya Yahweh tidak ada lagi di dalam Alkitab. Justru di dalam Quran suci nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengalami perubahan sedikit pun sejak dari awal diturunkannya Al-Quran hingga hari kiamat nanti. Bahkan ajaibnya sekarang ini yang namanya Yahweh tidak ada lagi dalam Alkitab berbahasa Indonesia, yang ada adalah nama Allah. Apa sebabnya? Sebabnya ialah karena Yahweh itu adalah nama Tuhan yang diperkenalkan kepada Bani Israel, sehingga menjadi asing bagi bangsa-bangsa lain di dunia ini. Sedangkan Allah adalah nama Tuhan yang diperkenalkan bagi seluruh umat manusia seluruhnya. Kemudian Robert Murray berkata lagi, ketika kita bandingkan sifat-sifat Tuhan Alkitab dengan sifat-sifat Tuhan dalam Al-Quran, yang benar Tuhan dalam Al-Quran muncul dengan jelas bahwa keduanya bukanlah dari Tuhan,
yang sama. Jawaban dan sanggahan ataupun tanggapan saya adalah sebagai berikut. Memang jika kita baca dan kita teliti dari kitab sucinya orang Kristen dan kitab sucinya orang Islam, kita temukan sifat-sifat Tuhan Yahweh dan sifat-sifat Tuhan Allah. Kita temukan tidaklah sama. Nama Yahweh tidak abadi. Sekarang ini sudah tidak kita temukan lagi di dalam Alkitab. Sedangkan nama Allah hingga kini dan sampai hari kiamat nanti tetap ada dan tidak mengalami perubahan nama. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akhirkan dahulu tanggapan saya ini di dalam bab ini dan kita sambung lagi pada video-video dan bab-bab yang lainnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam memberikan tanggapan ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.